Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan nikmat-Nya kepada kita yang tidak terhingga. Siapapun yang memberikan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu, tidak ada siapapun orang yang bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Ibrahim ayat 7, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan selama ini, dari engkau diciptakan dari rahim orang tuamu, maka tidak akan pernah bisa terhitung. Ya, maka yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak lebih bersyukur kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sosok tauladan, contoh yang harus kita ikuti, ya, karena memang Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala turunkan beliau kepada kita sebagai umatnya untuk menyempurnakan agama ini, untuk menyempurnakan akhlak yang tadi akhlak penuh dengan kejahilian, insya Allah sekarang penuh dengan berkemajuan, memberikan pencerahan kepada umat, sehingga umat semakin paham tentang agamanya, sehingga dengan pahamnya umat dengan agamanya, dia bisa taat kepada Allah, dan dengan ketaatannya kepada Allah, dia bisa dimasukkan Allah ke dalam surga. Baik, pemirsa yang Allah muliakan, kita akan bahas hari ini tentang memperkenalkan hotel-hotel, ya. Kemudian juga memperkenalkan Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Baik, kita mulai dari Masjid Al-Haram, ya. Kalau Masjid Al-Haram itu, mereka yang berada di sana dari semua sisi, ya, yang mereka tuju adalah Ka'bah. Oke, yang mereka tuju adalah Ka'bah. Mau dari sisi manapun, ya, yang mereka tuju pada saat ibadah, pada saat sholat adalah Ka'bah. Nah, jadi satu titik dia. Nih Ka'bah nih satu titik nih, contohnya nih titik Ka'bah, gitu ya, satu titik ini kita contohkan saja ya. Kemudian yang dari sisi kanan, sisi kiri, dari arah utara, arah selatan, kemudian timur dan barat, semua kiblatnya kepada Ka'bah tersebut. Jadi semua, makanya wajar saja pada saat mereka melakukan ibadah salat itu, semuanya adalah menghadap kiblat. Apa kiblatnya? Kiblatnya adalah Ka'bah. Nah, ya, kiblatnya adalah Ka'bah. Jadi ketika nanti ada yang mengatakan, ngapain kalian nyembah-nyembah Ka'bah? Na'udzubillah min dzalik. Ya, kan ada orang juga, kalau orang di luar Islam tadi mungkin masih mending bertanya seperti itu, tapi ini ada orang Islam sendiri yang tidak paham dia tujuan dari Allah ciptakan Ka'bah itu. Nah, Ka'bah itu, ya, falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Allah yang pemilik bait ini, Ka'bah ini. Nah, jadi ini tempat kiblat, bukan tempat sesembahan. Ya. Tempat kiblat. Nah, berarti sama dong. Kami juga menyembah Allah melalui ini. Ini bukan melalui, beda melalui bertawasul, beda dengan, ya, arah kiblat itu sangat beda. Nah, jadi itu tempat arah kiblat kita. Bagaimana dengan Masjid Nabawi? Masjid Nabawi itu cuma satu arah, tidak dari seluruh arah, satu arah. Sama kayak masjid-masjid yang ada, ya, dimanapun,
ya, semua masjid itu satu arah kecuali Masjidil Haram. Semua orang menghadap ya satu titik. Kemudian walaupun orang-orang tersebut dari segala arah, itu bedanya. Ya, kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi ya. Semua orang yang dari seluruh arah menghadap satu titik. Oke, yaitu Ka'bah. Itu di Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi, ya, manusia orang hanya satu arah. Itu dia, ya. Kita hanya satu arah, semua di masjid manapun. Sedangkan, ya, kemudian selanjutnya terkait keadaan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram itu pintunya begitu banyak. Pintunya begitu banyak dan semua mirip. Makanya rentan orang, para jamaah itu tersesat gitu. Oh, ini pintunya mana ya? Makanya kalau kita demikian, pemirsa yang Allah muliakan, kalau kita sudah tidak tahu jalannya, maka tanya kepada orang-orang yang ada di sekitar situ. Atau tanya kepada askar, ya. Askar itu tentara-tentara atau polisi yang menjaga kawasan Masjidil Haram. Karena pintunya banyak. Kemudian bentuknya sekarang itu udah mulai bulat itu Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi, ya, itu sangat mudah. Ya, sangat mudah, hanya saja tiangnya yang begitu banyak. Tetapi agar kita lebih paham bagaimana kondisi Masjid Nabawi, bangunannya hanya kayak berbentuk sama kayak masjid-masjid biasa. Ya. Di depannya Ka'bah, di depannya kiblat, ya. Kayak kotak gitu. Di depannya kiblat, samping kanan itu pintu, dari pintu 1 2 3 4 sampai pintu yang belakang pintu 15. Kalau sebelah kiri, ya, itu pintu ngitungnya ngitung pintu Masjid Nabawi itu dari kanan. Yang ngitungnya dari kanan. Dia kan persegi 4 tuh, contoh nih. Ini handphone. Ini kan handphonenya persegi 4. Nah, di depan ini kiblatnya menghadap kiblat. Ya. Menghadap kiblat. Nah, baik pemirsa, insyaallah akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Baik, pemirsa yang Allah muliakan, jadi dia persegi 4. Depannya, ini Masjid Nabawi ya, depannya kiblat atau tempat imam menghadap kiblat sana. Nah, jadi dihitungnya pintu Nabawi itu dari kanan. Ya, dan pintu pertama itu pada saat orang memasuki Raudhah. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai belakang. Nah, dia mutar dari kanan, dia ngitungnya sampai lagi ke bagian sisi sebelah kiri imam. Nah, sebelah kiri. Dan itu di atas 30 lebih. Nah, jadi nggak susah pemirsa yang Allah muliakan. Nggak susah. Ya. Kemudian selanjutnya, berkaitan tentang bagaimana bangunan-bangunan dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Terus, ya, kalau pembangunan Masjidil Haram itu terus sampai sekarang masih berkelanjutan. Jadi mau betul-betul dibuat bulat gitu. Jadi enak, biar enak. Dan sekarang sudah ada cara bentuk bangunan itu yang mempermudah jamaah biar nggak tersesat. Kalau Masjid Nabawi hanya saja, ya, bangunannya itu dipercantik gitu. Ya, dipercantik. Nggak begitu banyak pembangunan-pembangunan baru. Hanya saja sekarang itu alhamdulillah payung-payung yang ada di pelataran Masjid Nabawi itu ditambah. Jadi hampir seluruh keliling dari pelataran Masjid Nabawi itu ada payung-payungnya yang mungkin pemirsa lihat pernah di TV seperti itu. Taib. Dan itu otomatis gitu ya. Payung itu otomatis pada saat musim panas itu bisa terbuka sendiri dia.
dia subhanallah luar biasa kecanggihan yang diperuntukkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kemudian ya, luas Masjidil Haram itu mencapai 357.000 meter persegi. Ya. Kemudian adapun Masjid Nabawi itu ya, Masjidil Haram itu bertingkat-tingkat. Kalau Masjid Nabawi hanya 2 tingkat, ya. Dan tingkat kedua pun itu dibuka pada saat sholat Jumat atau lagi membeludaknya jamaah umroh atau jamaah haji. Ada lantai 2. Saya juga sudah naik ya ke sana, dan di lantai 2 itu juga ada perpustakaan Masjid Nabawi. Jadi nanti pemirsa ya yang mau berangkat umroh bareng saya ya, Ustadz Haji Muslim Al-Mandoge LCS PDI MPD ya, insya Allah nanti bisa saya bawa, saya ajak ke lantai 2, ke rooftop lantai 2 dan mengunjungi maktabah Masjid Nabawi, perpustakaan Masjid Nabawi. Kemudian ya, jarak dari penginapan, kalau antara penginapan yang ada di Masjid Haram ya, itu bervariasi. Nah, jadi tergantung harga sebenarnya pemirsa. Ya, kalau pas dekat dengan pelataran Masjidil Haram itu cukup mahal harga hotelnya. Tapi memang dari segi fasilitas sangat-sangat luar biasa. Terbantu kita, jadi nggak capek jalan. Nah, jadi yang paling dekat itu ya ke masjidnya ya, bukan ke pelatarannya. Karena hotel itu juga sudah masuk pelataran Masjidil Haram. Kalau dari masjid, kita bukan hitung pelatarannya. Kalau dari hotel ke masjid, kalau hotel Tower Jam-Jam, yang ada jam-jam yang di atas itu, kita sudah pernah nginap di situ, ya, yang harganya sampai paling murah itu 10 sampai 15 juta, bahkan ada yang bereman. Ya, ada beberapa ruangan yang nilai fantastis dari orang yang menyewa kamarnya di hotel Tower Jam-Jam itu sekitar miliaran seperti itu. Nah, kalau dari hotel Tower Jam-Jam ke pintu Masjid Haram itu sangat dekat. Paling sekitar 30 meter. Ya. Tapi kalau pemirsa mau cari hotel ya yang murah, ya tentunya dapat hotel yang jauh dari Masjidil Haram. Ada yang 350 meter, ada yang 500 meter, bahkan ada yang sampai berkilo-kilo. Nah, ada yang sampai berkilo-kilo. Ada yang pakai shuttle bus namanya, bus salawat kalau kita jamaah haji Indonesia. Itu hotelnya jauh. Ada yang 5 kilo, ada yang 2 kilo. Jadi, kalau nasihat dan saran saya buat pemirsa, cari saja paket yang agak mahal tapi hotelnya depan Masjidil Haram. Nah, itu nanti bisa menghubungi saya ya, insya Allah. Baik. Kemudian, bagaimana yang di kota Madinah, Masjid Nabawi? Masjid Nabawi yang paling jauh, ya, yang paling jauh itu paling sekitar 350 meter. Kalau Mekah tadi kan tidak, sampai berkilo-kilo. Nah, kalau di hotel Masjid Nabawi, dekat Masjid Nabawi itu masih bisa ditempuh dengan jalan kaki. Lagi-lagi, kalau memang pemirsa mau cari hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi, maka otomatis nilai fantastis juga yang harus kita keluarkan. Tapi nggak mengapa. Ya, daripada kita ngos-ngosan jalan jauh, kemudian Masjid Nabawi kita kecapean, ngos-ngosan, kemudian salat ibadah kurang khusyuk seperti itu. Jadi nggak ada salahnya, silahkan ambil yang lebih dekat. Baik. Nah, kalau di Masjidil Haram, pelindung-pelindung, ya, pelindung-pelindung di hotel Masjid Al-Haram itu, ya, hanya saja di bagian masjidnya. Tapi kalau udah masuk bagian tawaf, itu nggak ada yang namanya kayak payung atau pelindung di atas kita. Kalau udah panas-panas gitu. Tapi subhanallah, ya lagi-lagi, karena pembangunan Masjidil Haram ini luar biasa dari segi fasilitasnya, kemudian dari segi bentuk bangunan yang digunakan. Contohnya saja,
marmer yang kita gunakan, yang kita pakai di areal tawaf itu, meskipun cuaca panas sampai 50 derajat, tetapi lantainya sama sekali tidak panas. Subhanallah. Ya, karena memang itu cerita yang kita dapatkan dari sejarah pembangunan Masjidil Haram adalah marmer nomor 1 terbaik di dunia. Nggak ada bandingannya lagi. Nah, ya, makanya di situ pun mau lama-lama pun kita duduk di situ nggak mengapa. Seperti itu. Bagaimana dengan Masjid Nabawi? Insya Allah kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali, ya. Tadi sudah kita sampaikan di Masjidil Haram itu yang memiliki pelindung atau atap bahasa kita hanya di bagian masjidnya. Tapi kalau ada bagian pelataran, bagian tawaf itu tidak ada. Tapi alhamdulillah bangunan dari lantai itu adalah marmer terbaik di dunia yang pada saat musim panas dia tetap dingin. Subhanallah. Kalau Masjid Nabawi, ya, tetap dari bentuk marmer terbaik. Cuman menurut sejarah itu yang paling terbaik itu hanya di Masjidil Haram, walaupun yang di Masjid Nabawi lantainya juga yang terbaik. Nah, yang terbaik. Jadi pemirsa yang Allah muliakan, bangunan-bangunnya itu di Masjid Nabawi itu begitu banyak tiangnya, ribuan tiang, ya, ribuan tiang. Makanya pada saat kita ada halako-halako di sana itu sampai angka sendal, ya, itu kan rak sendal itu di antara sisi-sisi tiang itu sampai 1.200 dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kalau Masjid Nabawi hotelnya tidak begitu jauh, ya, paling sekitar masih bisa ditempuh untuk jalan kaki. Taib. Kemudian apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Sama, ada kegiatan halaqah Quran, ya. Kita juga sudah pernah masuk halaqah Quran yang ada di Masjid Nabawi, ya. Kita menyetorkan hafalan di situ, ya, bersama musnid qiraah yang memiliki sanad-sanad qiraah, ya, baik di kampus ataupun di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ada kajian. Kalau di Masjidil Haram itu ada waktu saya ketemu sama beliau ada Syekh Bukhari, ya. Syekh Bukhari namanya. Beliau ulama senior Masjidil Haram. Kemudian di Masjid Nabawi ada kajian-kajian Syekh Abdul Muhsin Abbad yang sekarang itu digantikan sama anaknya yaitu Abdul Razak. Kemudian ada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya, meskipun sekarang Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili itu lebih banyak mengisi kajian di Masjid Quba karena beliau amir, ya, ketua BKM lah bahasa kita di Masjid Quba. Kemudian Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, ya, sempat mengajarkan hadis kepada kita di pintu 10. Antara pintu 7, 8, 9, 10 itu kan berdekatan pintunya. Kita belajar hadis Bukhari sama beliau. Kemudian juga ada syekh-syekh dari lain, ya. Ada syekh, beliau keturunan Indonesia, ya, keturunan Indonesia. Ada juga yang orang Indonesia asli, yaitu Dr. Ariful Bahri yang sampai sekarang ini masih mengisi di Masjid Nabawi. Antara pintu 18, 19, 20, 21, dan 22. Bagian belakang, ya. Ini kiblat bagian depan, ya. Dia bagian belakangnya. Beliau di situ mengisi kajian di Masjid Nabawi. Kemudian selanjutnya pemirsa yang Allah muliakan, sisi-sisi tempat berdoa mustajabnya doa. Kalau di Masjidil Haram, sisi yang dimana tempat mustajabnya doa. Tetapi perlu diingat, biar jangan salah kafir dan salah paham. Bukan berarti di sisi yang selain itu doa tidak mustajab. Tidak. Cuman ada pengkhususan yang didasarkan oleh dalil. Seperti itu. Sisi-sisi tempat mustajabnya doa. Apa itu? Kalau di Masjidil Haram itu ada multazam. Nah, multazam itu pas dekat dengan pintu masjid, pintu Ka'bah. Nah, itu dia, ya. Makanya kan ada orang yang mengusap multazam. Itu tempat mustajabnya doa. Kemudian juga Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad
Kemudian Hijr Ismail, ya, Hijr Ismail itu juga bagian tempat mustajabnya doa. Jadi daerah-daerah tawaf terkhusus di tempat Ka'bah itu, di situ adalah sangat-sangat mustajabnya doa, sebagaimana yang diriwayatkan banyak dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana dengan Masjid Nabawi? Nah, sama ya, jangan salah kaprah juga pemirsa yang Allah muliakan. Semua di Masjid Nabawi itu tempat mustajabnya doa. Tetapi ada tempat mustajab doa yang paling urgen, yang ada nasnya dari Nabi Muhammad SAW. Seperti di mana? Di Raudhah. Nah, Raudhah ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, baina mimbari ya raudhatun min riyadil jannah. Baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dekat rumahku. Jadi Raudhah itu ini Raudhah nih. Nah, Raudhah gitu kan, dekat, dan Raudhah itu sekarang tempat imam itu sekarang berada di Raudhah. Oke, berada di Raudhah. Dan di mana rumah Nabi? Sebelah kiri. Nah, sebelah kiri rumah Nabi. Makanya Nabi Muhammad SAW itu diwafatkan, dikebumikan atau dikuburkan di mana beliau meninggal. Di mana beliau meninggal? Di rumah beliau. Nah, rumah beliau sebelah kiri, Raudhah sebelah kanan. Nah, dan Raudhah itu tempat mustajabnya doa. Baik. Perbandingan pahala. Nah, kalau di Masjidil Haram, pahalanya itu 100.000 kali lipat dibanding masjid selain Masjidil Haram. Subhanallah. Makanya pada saat jamaah umrah ibadah di sana, maksimalkan ibadah itu. Karena nilai pahalanya ya 100.000 kali lipat. Subhanallah. Kemudian udah seolah-olah berapa tahun awak ya? Alhamdulillah Allah berikan kesempatan buat saya itu haji di sana, kemudian umrah berkali-kali gitu ya. Berkali-kali, kadang mau sampai dalam sebulan itu 4 kali umrah. Taib. Kemudian ya, selanjutnya kalau di pahala di Masjid Nabawi itu 1.000. Ya, 1.000 kali lipat. Kalau di Masjid Aqsa ya, itu 500. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, 3 masjid ini adalah 3 yang wajib kita kunjungi kalau kita mampu. La tashuddur rihal ila salasati masajid. Ya, atau ila salasi masajid, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan berkunjung ke 3 masjid ini. Haram, kecuali Masjid Haram, Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Baik, pemirsa yang Allah muliakan. Kemudian kita tahu bahwasanya di Mekah itu ada tempat-tempat bersejarah, ya. Ada rumahnya Nabi, tempat kelahirannya Nabi. Tempat kelahiran Nabi itu, pemirsa, dekat dengan tempat sa'i. Jadi pada saat kita sudah selesai sa'i, kemudian ada sebelah kiri dia, sebelah kanan dia, bagian Bukit Safa, Marwah, bagian Marwah, ada di belakang bagian Marwah itu jalan keluar. Nah, jalan keluar, di situ kita tempat tahallul juga, ya, motong rambut itu pada saat selesai umrah. Nah, kita keluar, nanti ada kayak seperti perpustakaan. Itu dulu tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian di Mekah juga ada Ma'la, kuburan di Ma'la, Mekah. Kemudian di Masjid Nabawi, dari Masjid Nabawi seputarannya ada kuburan Baqi, yang dimana orang insya Allah masuk surga yang dimakamkan di Baqi. Pemirsa, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan, itu saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini ya, terkait tentang hotel dan memperkenalkan Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan, kepada Allah pun kita akhiri ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.